Maka ibu mesti betul-betul bersyukur dan cinta pada Allah yang memberikan hidayah pada kita. Kalau enggak, mana mungkin kita dapat hidayah. Bakal dimawari sama anak kiai, anak ustadz, anak habib, betul enggak? Tapi dengan rahmat Allah, hidayah diberikan kepada siapa saja yang menyambut dan menerimanya. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Tidak dipengaruhi oleh kepentingan siapapun. Karena Tuhan kita Maha Adil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal bashir an-nadhir. Assalamu alayka ayyuhas sirajul munir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah puja-puji yang seutuhnya, seluruhnya kita persembahkan kepada Allah, karena dialah satu-satunya yang layak untuk menerima puja-puji kita. Selawat kita memohon agar Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salam, kita dapat mengucapkan salam langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam salat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Artinya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke sisi Allah, kita dapat berkomunikasi langsung dengan beliau. Allah buka akses antara kita dengan Rasul dengan selawat dan salam, sedangkan dengan Allah melalui salat dan doa. Berarti jalinan hubungan antara kita dengan Allah melalui doa dan salat, dengan mematuhi juga tuntunan dan bimbingannya. Kemudian jalinan selawat antara kita dengan Rasul, dan kita dapat mengucapkan salam langsung kepadanya. Berarti hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya hubungan yang begitu dekat, luar biasa. Biasanya orang dalam berselawat mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina. Betul tidak? Padahal dalam selawat yang diajarkan Nabi, ya, bunyinya Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, atau sekedar Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Adapun di saat kita ingin mengucapkan salam, Allah persilahkan kita langsung untuk mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Walaupun kita jauh dari makamnya, kita bisa mengucapkan salam dari jauh, agar hubungan kita lebih akrab, lebih mesra dengan Nabi kita. Dan salam kita akan dibalas oleh malaikat-malaikat yang menggantikan Nabi kita untuk membalas salam kita. Bahkan Nabi kita juga membalas salam kita. Coba bayangkan, salam yang datang dari Allah, dari malaikatnya, dari Rasul untuk kita semua. Kira-kira apa yang kita akan terima? Selawat kita yang kita mohon pada Allah untuk Rasul dan keluarganya, maka balasannya sebetulnya untuk kita dan keluarga kita. Jadi kita ingin betul-betul menjalin hubungan yang hangat, mesra, mengalir dengan penuh kecintaan antara kita dengan Allah, Tuhan dan pencipta kita. Begitu pula dengan Rasul sebagai imam dan tauladan kita. Sebagian ulama termasuk Albani, dia mengatakan dulu waktu Rasulullah hidup kita mengatakan assalamu alayka, tapi setelah Rasulullah wafat kita mengatakan assalamu ala nabi. Sebetulnya ini merupakan bid'ah, tapi biasanya
Mereka boleh membuat bid'ah, kalau kita nggak boleh sama sekali. Jadi menetapkan bid'ah dan bukan bid'ah itu tergantung selera. Pada pelajaran yang lalu, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setelah kita berdoa, Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Kita berbicara tentang sunnatullah yang terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama as-sunan al-kauniyah, yang kedua as-sunan at-tashri'iyah, yang ketiga as-sunan at-tarikhiyah. Kalau orang bertanya dari mana dasarnya? Dasarnya dari hasil istiqra' dan penelitian terhadap Al-Quran. Kita temukan Allah menjelaskan ketiga sunnah ini dalam Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan as-sunan al-kauniyah adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan di alam raya ini, termasuk dalam diri kita. Semua terikat dengan sunnatullah yang begitu teratur, ya, yang begitu betul-betul harmoni, ya, yang semuanya menunjukkan akan kasih sayang Allah, kebijaksanaannya, juga ilmunya dan kekuasaannya yang tak terhingga. Oleh karena itu, kalau seandainya ada yang menawarkan untuk kita semua mengganti sunnah Allah yang berlaku pada tubuh kita dengan sunnah yang diatur, ya, atau katakan dipersiapkan oleh seorang profesor ahli, ada yang mau enggak? Katakan umpamanya jantung kita yang dioperasikan oleh Allah dengan sistem yang Allah buat, ya, mau digantikan dengan sistem yang baru buatan manusia, ada yang mau enggak? Pasti nggak ada yang mau. Bahkan mereka yang paling menentang Allah, menentang hukum Allah, kalau ditawarkan mereka menolak. Karena apa? Karena mereka tahu sesama manusia tidak berdaya. Tapi kalau hukum Allah dan aturan yang Allah berlakukan pada tubuh kita, begitu juga di alam raya. Seperti kita saksikan bagaimana, ya, bumi kita yang melakukan rotasi pada sumbunya, terjadi perubahan siang dan malam. Begitu juga revolusi bumi kita yang mengitari matahari selama 1 tahun. Terjadi betul-betul perubahan musimnya, dan kita jumpai juga membuat suhu bumi kita dan keadaannya layak untuk dihuni oleh manusia. Kira-kira pernah nggak kita mengeluarkan biaya untuk membuat bumi melakukan rotasi pada sumbunya? Pernah nggak mengeluarkan biaya ketika matahari menguapkan air laut, memisahkan antara yang asin atau garam dari airnya? Atau ketika angin mendistribusikan air ke tempat-tempat yang Allah perintahkan? Lalu sebagian orang mengatakan, kok kenapa terjadi kesalahan teknis, terjadi banjir? Jangan salahkan Allah. Banjir itu akibat ulah perbuatan manusia yang membangun tanpa tanpa sama sekali menghormati hukum Allah, membuang sampah juga, menebangi hutan. Kok Allah yang disalahkan? Jadi ini merupakan as-sunan al-kauniyah, sunnah-sunnah Allah atau hukum-hukum Allah yang ditetapkan di alam raya. Semua ditangani oleh Allah. Dan semua ini bersaksi akan keesaan Allah, bersaksi akan kasih sayang Allah, bersaksi akan ilmu Allah dan kebijaksanaannya. Kalau orang nggak bisa melihat, berarti orang ini sudah keterlaluan luar biasa. Dia menikmati nikmat Allah tapi dia mengingkarinya. Tapi ternyata terhadap orang yang ingkar, Allah berikan kesempatan ulur untuk dapat berpikir. Kalau hari ini belum sadar, mungkin esok hari dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah nggak? Coba kalau seandainya Allah serahkan kekuasaan di tangan kita, apa jadinya umat manusia ini? Kalau seandainya Allah serahkan kekayaan, ya, dan perbekalan semua di tangan manusia, apa yang terjadi? Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq. Katakan, kalau perbekalan Tuhanku diserahkan di tangan kalian, pasti kalian akan menahan. Wa kanal insanu qatu'a, sesungguhnya manusia ini amat-amat kikir.
Dari kotornya kikirnya sampai hak orang pun mau dimakan. Kalau bakhil, orang yang kikir untuk dirinya, kikir sama orang lain. Tapi kalau kotor lebih dahsyat lagi, sudah kikir, ya, kemudian dia berusaha juga untuk mengambil alih milik orang lain. Tidak pernah puas sama sekali. Dia dengan rahmat Allah, Allah yang menangani semua ini. Coba lihat orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang mempersekutukan Allah, yang menentang Allah, tidak disegerakan azabnya. Tapi Allah berikan kesempatan. Kita juga banyak melakukan dosa, kelalaian. Kalau seandainya Allah segerakan hukumannya terhadap kita, kita semua akan terjerumus dalam azab dan murka. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah hukum manusia sesuai dengan perbuatan mereka, di muka bumi tidak akan ada satupun binatang melata yang tertinggal. Semua dibinasakan Allah. Tapi ternyata Tuhan kita bukan hanya maha pengasih, maha penyayang, maha penyabar terhadap hamba. Nanti kalau saya aja nih, dibandingkan dengan Nabi Adam, satu kali berbuat dosa diturunkan ke bumi. Apa yang saya lakukan dari perbuatan salah, lalai dan dosa, dibandingkan dengan apa yang Adam lakukan, gak ada apa-apanya. Betul nggak ibu sekalian? Nanti kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan hukumannya atas dosa kesalahan kita, ada yang mungkin selamat gak di antara kita? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, dan Tuhan kalian maha penyantun lagi maha penyayang, nggak tahu jadi apa kalian semua. Nah, sunnah-sunnah Allah di alam semesta ini menjadi saksi akan kebenaran dari nama-nama Allah yang begitu indah. Oleh karena itu ibu dan bapak kalau memahami nama Allah jangan sepotong-sepotong, harus dalam satu kesatuan. Nah, yang kedua, as-sunan at-tashri'iyah, itu norma-norma sunnah-sunnah Allah ya, yang diturunkan dalam bentuk syariat, pelaksanaannya dikembalikan pada kita. Yang beriman, yang beramal soleh dan taat, dia akan mengikuti sunnatullah dalam syariatnya. Allah juga akan antarkan dia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jadi syariat ini manfaatnya tidak kembali untuk Allah, kembali manfaatnya semua untuk kita. Tapi kita beranggapan seolah-olah Allah diuntungkan dengan ketaatan kita atau kepatuhan kita. Padahal Allah bilang, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian yang butuh pada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi pada saat kita mematuhi syariat Allah, maka Allah akan tempatkan kita di jalan orang-orang yang telah Allah limpahkan nikmat karunia-Nya atas mereka. Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ini jalan mereka. Dan terbukti mereka yang mentaati Allah, Allah menangkan mereka. Yang ingkar kepada Allah, Allah hancurkan mereka. Nah, yang ketiga yang dinamakan as-sunan at-tarikhiyah, yaitu hukum sejarah yang ditetapkan Allah. Pelanggaran, keingkaran, penentangan yang dilakukan umat terdahulu mengundang azab Allah terhadap mereka. Sunnah ini juga akan berlaku untuk kita kalau melakukan hal yang sama. Dalam surah Fatir bagian terakhir Allah berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Ketika Nabi datang pada mereka berdakwah, ya, sebagai jawaban dan permintaan mereka. Dulu orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka menerima Alkitab dan para nabi diutus di tengah mereka. Orang-orang musyrik Mekah bersumpah, la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Kalau datang pemberi peringatan kepada mereka, mereka akan menjadi apa? Salah satu umat yang terbaik bersama umat-umat sebelumnya. Alasan mereka tidak mendapatkan hidayah melalui kitab maupun rasul, karena jarak antara Nabi Ismail dan penduduk Mekah ini jauh sekali, hingga Allah katakan litumbira qaumam ma umbira aba'uhum fahum ghafilun, untuk memberikan peringatan pada satu kaum di mana kakek dan nenek moyangnya belum pernah mendapatkan peringatan. Kalau Nabi Isa bukan untuk
bangsa Arab di Mekah, untuk Bani Israel secara khusus, walaupun dakwahnya berkembang, tapi tidak sama sekali tidak sampai ke kota suci Mekah. Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Tapi begitu pemberi peringatan datang kepada mereka, bukan membuat mereka menyambut, mengikuti, malah membuat mereka semakin menjauh dari kebenaran. Kenapa? Karena yang dibawa Rasul bertentangan dengan tradisi, budaya, kebiasaan mereka. Mereka terbiasa berbuat kewaliman, terbiasa mengikuti nenek moyang mereka. Begitu datang Rasul, diutus dari kalangan mereka, membawa pesan Allah Ta'ala bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Percis seperti orang Yahudi. Mereka tadinya menyebarkan kabar gembira bahwa Nabi akhir zaman akan datang. Begitu Nabi diutus, mereka yang menentang dan membangkang. Karena apa? Pertama, dia bukan dari Bani Israel. Yang kedua, yang dibawa Nabi tidak menyenangkan mereka, tidak sama sekali mendukung kesombongan dan kebanggaan mereka. Begitu juga kaum musyrikin di Mekah. Sampai ketika Nabi mengumpulkan kaum Quraisy, mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah, Abu Lahab, paman Nabi, yang dulu gembira pada saat beliau dilahirkan, tabban laka ya Muhammad, sungguh celaka kamu wahai Muhammad, alihada da'autana, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Walaupun paman Nabi, tapi tidak lepas dari hukuman Allah. Bahkan surah ini dibaca oleh kaum muslimin, padahal di paman Nabi tidak ada sama sekali dispensasi maupun diskriminasi. Kalau orang dari Semplak beriman, orang dari Pamulang beriman, atau Bekasi beriman, Allah akan memberikan petunjuk. Tapi walaupun siapa? Walaupun paman Nabi, istri Nabi, anak Nabi, kalau dia tidak mengikuti pesan-pesan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan singkirkan mereka. Ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi As-Sunan At-Tarikhiyah menjelaskan hukum sejarah. Lalu Allah terangkan kenapa mereka menolak untuk beriman. Istikbarum fil ardi wa makra sayyi. Disebabkan karena kesombongan mereka di muka bumi, wa makra sayyi, dan mereka juga melakukan makar-makar yang buruk untuk menentang kebenaran. Istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan makar-makar yang buruk sebetulnya pada akhirnya, sebelum mengenai orang yang mereka rencanakan, sebetulnya berbalik kepada mereka. Pepatah Arab mengatakan, man hafara hufrah dakhala fiha. Orang kalau nggali lubang, yang pertama masuk siapa? Yang gali. Orang kalau nggali lubang, dia yang pertama masuk ke dalamnya. Begitu juga orang kalau melakukan makar bertentangan dengan sunnatullah, sebetulnya bukan dia yang memerangi kebenaran atau menghancurkannya, dia hancurkan dirinya. Dia tertawa, terbahak-bahak, dia tidak sadar lagi berjalan menuju jurang api neraka. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Perhatikan, apakah mereka tidak melihat, belajar dari sunnah-sunnah Allah terhadap orang terdahulu? Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan menjumpai sunnah Allah mengalami perubahan. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan engkau tidak akan menjumpai ada pergeseran, peralihan dari sunnah Allah. Jadi dari sini kita lihat bahwasannya kita dapat membagi sunnah Allah kepada 3 bahagian. Yang pertama as-sunan al-kauniyah, yang menjelaskan hukum-hukum Allah yang Allah tetapkan di langit maupun di bumi, termasuk dalam diri kita. Yang kedua as-sunan at-tashri'iyah, Allah tetapkan hukum syariat yang mengatur hidup kita. Kalau kita ikuti, kita akan selamat dan mulia di dunia maupun di hari akhirat. Hukum ini Allah tetapkan hukumnya, tapi pelaksanaannya diserahkan kepada kita, hingga kita menjadi seorang mukallaf yang bertanggung jawab. Tapi kalau as-sunan al-kauniyah, seperti jantung bekerja, paru-paru bekerja, pelaksanaannya Allah yang tangani. Kalau kita harus menangani, kapan kita istirahat? Kalau kita makan, lalu harus berpikir untuk mencernakan makanan kita, apa jadinya? Kalau bukan Allah yang tangani,
Tapi kita harus mengoperasikan jantung kita, mengoperasikan paru-paru kita, mengoperasikan juga pencernaan kita. Kira-kira apa yang kita akan rasakan? Kapan manusia akan beristirahat? Jadi rahmat Allah betul-betul meliputi segala sesuatu. Nah, yang ketiga adalah as-sunan at-tarikhiyah. Nah, kalau kita bertanya, dari mana kita dapat memahami sunnatullah? Sebagian orang mengatakan kita kembali kepada hadis. Sedangkan hadis diriwayatkan oleh manusia ya, yang kejujurannya tidak dapat dipastikan. Kemudian dikumpulkan juga bukan pada masa Rasul, di mana hadis penuh dengan kontradiksi, beda dengan ayat Quran. Sunnah Rasul mungkin nggak bertentangan dengan sunnatullah atau menjadi tandingan. Mustahil. Mustahil sunnah Rasul akan bertentangan dengan sunnatullah yang paling memahami dan beramal sesuai dengan as-sunan al-kauniyah atau as-sunan at-tashri'iyah atau as-sunan at-tarikhiyah adalah Rasul di depan. Maka sunnah Rasul sebetulnya merupakan terjemahan dari sunnatullah. Dan tidak mungkin antara sunnah Rasul dengan sunnatullah bertentangan. Dan Al-Quranlah satu-satunya referensi yang paling akurat, yang terjamin, yang tidak akan mungkin salah, yang menerangkan kepada kita sunnatullah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga sunnah para Nabi sebelum kita. Allah berfirman, yuridullah liyubayyina lakum. Allah ingin memberikan penjelasan bagi kalian. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Dan juga membimbing kalian untuk memahami sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Wa yatuba alaikum, dengan ini juga Allah menerima taubat kalian pada perbuatan kalian yang lalu. Wallahu alimun hakim, sungguh Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba alaikum, Allah ingin menerima taubat kalian. Tapi wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, orang yang diperbudak hawa nafsu ingin kalian antamilu mailan azima, miring jauh dari kebenaran. Jadi antara hidayah Allah dan keinginan banyak orang yang diperbudak hawa nafsu saling berlawanan. Jadi dari sini para jamaah sekalian, kita dapat betul-betul memahami ya, dan menemukan dengan tenteram apa yang dimaksudkan dengan sunnah Rasul yang merupakan terjemahan dari sunnatullah. Al-Quran adalah sunnatullah ya, secara konseptual, sedangkan Nabi manhajnya, hidupnya adalah sunnatullah secara aktual. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin bertentangan. Nah, kalau kita baca hadis, jangan disebabkan karena kita silau oleh pengumpul hadisnya kita lupa atau tidak mengamati isinya. Tapi amati isinya, cocokkan dengan kitab Allah. Bila cocok kita ikuti, bila tidak kita tinggalkan. Kalau kita baca surat Asy-Syura ayat 13, tadi yuridullah liyubayyina lakum, suratun Nisa mungkin ayat 20-an kali ya, 26, 27. Nah sekarang surat Asy-Syura ayat 13 yang sering kita baca. Ini menjelaskan pada kita sunnatullah yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelum kita, demikian pula nabi kita Muhammad SAW. Syara'a lakum minad-din. Allah syariatkan bagi kalian ya dari tuntunan agamanya. Allah gunakan kata din, ini berisikan rahasia yang amat indah. Hubungan antara hamba ya, yang berhutang dan Tuhan yang menghutangkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah turunkan bagi kalian dan syariatkan langsung dari tuntunan agamanya ma wassa bihi Nuha, sama dengan wasiat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh. Wa ma walladzi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan padamu wahai Rasulullah.
Kemudian wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa, juga kepada Nabi Isa. Pesan yang Allah berikan kepada mereka dan Nabi kita sama, an aqimuddin, tegakkan agama Allah, bukan tegakkan nafsu kita, golongan kita, fanatisme kita, tapi tegakkan dinullah. Dengan sendirinya yang dikatakan dinullah itu yang pasti, yang datang dari Allah. Sedangkan referensi yang pasti Quran. Betul enggak? Tapi kalau ada pendapat A, pendapat B, pendapat C, itu yakin bukan dari Allah, dari interpretasi manusia. Jadi jangan perbedaan ini dinisbatkan kepada agama Allah. Mustahil agama Allah akan mengalami pertentangan. Afala yatadabbarunal Quran. Apa mereka tidak merenungkan Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya bukan dari Allah, pasti mereka akan menjumpai ikhtilaf dan pertentangan yang amat banyak. Oleh karena itu tidak heran kalau hadis terdapat pertentangan, pendapat ulama simpang siur, tapi kalau yang datang dari Allah pasti dan tegas. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi, tegakkan agama Allah, jangan kalian berbeda-beda dan berselisih. Lanjutannya, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Dalam bahasa Arab kalau kabira yakbaru menunjukkan orang yang menua. Tapi kalau kabura itu bentuk apa? Bentuk tahwil. Sungguh amat sulit dan mustahil. Ma tad'uhum ilaih, bagi mereka untuk mengabulkan seruan dan ajakan. Kenapa? Ini bertentangan dengan kebiasaan, dengan tradisi, dengan budaya dan hawa nafsu yang begitu mengakar. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib, tapi Allah nanti akan memilih untuk mengikuti agamanya siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah akan membimbing untuk kembali padanya orang-orang yang hatinya kembali pada Allah. Nah, seperti yang saya sering ingatkan, kata yasha, kehendak Allah, jangan pernah disamakan dengan kehendak kita. Kalau kehendak kita ini angin-anginan. Kalau lagi senang, kita ambil kebijakan baik. Lagi sumpek, beda nggak ibu-ibu? Ibu-ibu lagi marah sama suami, suami minta bikin kopi. Jawaban ibu gimana? Bikin sendiri. Emang saya budak. Tapi kalau ibu lagi sayang sama suami, suami minta bikinin kopi sama pembantu, ibunya mah, di mana saya? Kenapa bukan saya aja? Betul nggak? Jadi beda sikap orang kalau lagi senang, lagi marah. Sama orang yang dicintai, sama orang yang dibenci, beda nggak? Coba bayangin, kalau hidayah diserahkan pada bapak-bapak sama ibu-ibu, kira-kira untuk siapa diberikan? Kalau hidayah di tangan Rasul, Abu Lahab kira-kira bakal kafir nggak? Nabi menerangkan, menyampaikan, tapi pilihan kembali kepada siapa? Kepada mereka. Kalau seandainya hidayah di tangan Nabi Nuh, mungkin nggak istri sama anaknya kafir? Tugas mereka menyampaikan. Tapi walaupun anaknya kalau tidak berhak tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau kehendak Allah beda, kehendak Allah harus dikaitkan dengan nama-namanya yang penuh keindahan, Rahman, Rahim, Alim, Hakim. Maka yang dikehendaki Allah untuk menerima hidayahnya, yang menyambut dan membuka dirinya. Yang dijauhkan dari hidayah Allah, orang yang tidak pantas untuk menerima hidayah Allah. Maka Allah bilang yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, karena kehendak Allah beda sama kehendak kita. Disuruh bagiin zakat, yang kita bagi orang yang dekat sama kita. Walaupun nggak berhak, sampai ada laki-laki mengeluarkan zakat dari orang tuanya, dikasih buat istrinya, buat anaknya, buat kerabat-kerabatnya, padahal dia orang mampu. Bayangkan coba. Nah, dengan rahmat Allah, alhamdulillah, hidayah semua dimonopoli Allah. Kalau enggak, mana mungkin orang Citayam dapat hidayah, orang Semplak dapat hidayah. Bakal dibagi-bagikan di tengah-tengah bangsa Arab, betul enggak?
Tapi ternyata bangsa Arabnya sekarang banyak yang berkhianat tidak membantu saudara mereka di Palestina. Orang Indonesia malah yang mengirimkan bantuan bangun rumah sakit di sana. Bahkan ada kabar gembira, saya tidak publikasikan dulu. Ada satu lembaga yang sudah aktif membantu di sana. Ini bukan Mercy, tapi rekanan. Insya Allah akan membangun rumah sakit ibu dan anak dengan biaya diperkirakan 120 miliar. Yang memberikan dukungan sambutan luar biasa. Sampai saya ketika diundang dalam rapat, saya punya hati betul-betul apa? Merasa malu, ini orang-orang dari Indonesia, dari timur yang jauh, yang tertahan oleh apa? Oleh perbatasan yang begitu sulit. Bahkan sekarang rekan Mercy di sana terdapat kurang lebih sekitar 14 orang di dalam. Dokter-dokter berangkat ke dalam, termasuk ada seorang perempuan namanya Dokter Ita. Bahkan banyak yang antri minta dikirim ke sana. Sudah ngirim anaknya, sekarang mereka bapaknya ingin pergi. Sedangkan Mesir, Saudi Arabia, Emirat Arab yang kaya raya, mereka justru menghalang-halangi orang untuk berjuang di sana. Jadi kalau hidayah Allah bukan di tangan Allah, nggak kebagian kita orang Indonesia. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Maka ibu mesti betul-betul bersyukur dan cinta pada Allah yang memberikan hidayah pada kita. Kalau enggak, mana mungkin kita dapat hidayah? Bakal dimonopoli sama anak kiai, anak ustadz, anak habib, betul enggak? Tapi dengan rahmat Allah, hidayah diberikan kepada siapa saja yang menyambut dan menerimanya. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Tidak dipengaruhi oleh kepentingan siapapun. Karena Tuhan kita maha adil. Setelah itu Allah mengatakan apa? Wa ma tafarraqu fih, dan tidak terjadi perselisihan dan bercerai-berai ya, di antara mereka ini illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah mendapatkan ilmu penerangan dari Allah. Bukan karena tidak jelas, tapi baghyan bainahum, karena hati yang menyimpang, yang menyeleweng dan sombong. Orang begitu sombong semakin jauh dari kebenaran, karena air nggak bakal mau naik ke atas, turunnya ke bawah. Oleh karena itu siapa saja yang sombong, lihat iblis ribuan tahun hidup bersama malaikat, gara-gara kesombongannya diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tafarraqu fi illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ketetapan dan kalimat Allah sebelumnya, dengan sikap mereka, niscaya Allah telah putuskan di antara mereka dan binasakan mereka. Ini kembali juga kepada sunnatullah. Allah mengulur mereka, memberikan kesempatan bagi mereka. Kalau seandainya melihat dosa kejahatan mereka, kalau bukan karena ketetapan Allah, niscaya mereka sudah lama dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ini para koruptor di atas nih, yang membuat rusak bangsa negara, yang berkolaborasi, kalau bukan karena apa? Ketetapan Allah, sudah lama mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan suka dekat-dekat sama mereka walaupun terima keuntungan. Walaupun kita nggak ngerjain perbuatan mereka, terima pemberian mereka, bisa-bisa kita dimasukkan oleh Allah dengan mereka. Padahal yang kita terima cuma apa? Nasi yang jatuh dari meja makan, yang paling nikmat mereka makan. Kita cuma terima apa? Futat al-Maidah yang berjatuhan di bawah. Ada tulang-tulang yang sisa dagingnya sedikit. Itu yang diberikan untuk kita. Nah, kalau ulama yang melakukan hal ini, sebelum orang lain dia yang akan terkena azab Allah. Tugas kita istiqamah dan menyampaikan pesan Allah. Jangan kita larut bersama orang yang zalim. Setelah itu apa? Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Sedangkan orang-orang yang menerima warisan Alkitab setelah para pendahulu ini, bukan mereka ikut dan patuh, malah hati mereka penuh kebimbangan dan keraguan. Berhadapan dengan persoalan bukan kembali pada kitab Allah, kembali kepada apa? Buku-buku kuning. Buku kuning sebetulnya buku-buku yang menggunakan kertas kuning. Pada zaman dulu kan orang menggunakan kertas kuning. Jadi kata buku kuning itu yang dianggap penuh keberkahan, yang menggunakan kertas kuning. Padahal yang bikin kertas siapa? Yang bikin kertas itu Belanda. Jadi Belanda bawa keberkahan rupanya.
Padahal yang paling penting bukan kertasnya, tapi isinya. Betul enggak? Jadi kita betul-betul kadang-kadang bekerja tanpa menggunakan akal sehat. Seharusnya kembali pada kitab Allah. Pengetahuan manusia, catatan manusia, itu sifatnya kondisional untuk masa yang mereka hadapi. Jadi kalau persoalan-persoalan yang baru membutuhkan ulama untuk berhadapan dengan tantangannya, kembali kepada rujukan kitab yang selalu hidup. Karena yang mengajarkan Allah, yang menerangkan juga Allah, yang menciptakan manusia juga Allah. Maka tidak mungkin antara kitab Allah dan manusia terdapat pertentangan. Jadi ternyata orang yang datang setelah Nabi, ya, setelah para pendahulu yang soleh, mereka merasa ragu terhadap isi kebenaran Alkitab. Nah, kelanjutannya, falidzalika fad'u. Ini perintah Allah pada Rasulnya. Maka sebagaimana para nabi sebelumnya mengajak untuk menegakkan agama Allah supaya jangan berpecah belah bergolong-golongan, kamu wahai Rasul mengajak juga kepada hal yang sama. Wastaqim kama umirt. Dan istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan Allah. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, ini perintah Allah pada Rasulnya berlaku untuk kita tidak? Kalau Rasul saja diperintahkan demikian, apalagi kita ini. Fastaqim kama umirt, ya. Kemudian wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Kalau kita ikuti hawa nafsu manusia, akhirnya seperti umat Islam saat ini yang pecah belah. Yang diperjuangkan bukan agama Allah, yang diperjuangkan semangat dan fanatisme berkelompok. Oleh karena itu saya bahagia sekali alhamdulillah mendapatkan petunjuk dari Allah. Saya pandang umat Islam semua sama. Saya nggak bertanya ini orang NU apa Muhammadiyah, Persis, ya. Apakah dia Persis, apakah dia kalangan Syiah. Saudara saya semuanya manusia, tugas saya untuk menyampaikan peringatan dari Allah. Dan kita harapkan mudah-mudahan Allah teguhkan kita dalam iman. Tapi kita perlakukan manusia sama dengan Rasul memperlakukan manusia. Jangankan sesama muslim, yang non muslim kita punya tugas untuk mengajak. Betul enggak? Kalau Rasulullah bersikap kasar pada orang musyrik, mungkin nggak mereka beriman? Kalau sekarang yang banyak hati-hati, apalagi kalau kita buka YouTube, hati-hati radio Rasil, radio Syiah. Ustadz Husain Al-Attas merupakan salah satu dedengkot Syiah. Ini bahagian dari tahlir. Kalau saya nggak pedulikan, kenapa? Karena saya tahu apa yang saya sampaikan insya Allah kalau dalam kebenaran akan masuk ke hati orang yang benar. Tapi kalau orang yang suka menyebarkan fitnah, orang seperti ini saya pikir tidak layak untuk menerima hidayah Allah. Saya nggak mendahului Allah. Jadi biarkan saja orang seperti ini menyebar dalam fitnah seperti orang-orang munafik pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Tugas kita menyampaikan. Fastaqim kama umirt wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakan kepada mereka, ya, yang mengajak kamu untuk ke sana kemari, amantu bima anzalallahu min kitab. Aku diperintahkan untuk aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitabnya. Kitab siapa? Nggak ada perintah amantu bima kutiba, ya. Kata kau bima katabahul Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah atau Al-Kulai dari kalangan Syiah, nggak ada sama sekali. Ini hanya buku pendamping. Kalau cocok dengan Quran kita ambil, nggak cocok dari siapapun juga kita katakan maaf. Ini bertentangan dengan apa yang datang dari Allah. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Dan aku diperintahkan untuk memperlakukan kalian dengan adil tanpa sama sekali pilih kasih. Jangan lihat NU beda, lihat Persis beda, lihat Muhammadiyah beda, lihat Syiah beda, lihat Sunnah beda. Ini bukan tugas kita mengadili mereka, mengajak dan bersatu dalam agama Allah. Wa umirtu li'adila bainakum. Setelah itu, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita, Tuhan kalian juga. Kalau rumah mungkin ini rumah saya, kamu nggak ada hak ngatur-ngatur. Tapi kalau Allah adalah Tuhan semesta alam, Allahu Rabbuna
wa rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami bertanggung jawab atas amal kami, kalian juga begitu. Jadi kalau orang menyimpang, bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita mengingatkan, mengajak. Kalau dia tidak mau, selesai kewajiban kita. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada hujjah, alasan antara kami dan kalian. Artinya, amal yang kalian lakukan bukan tanggung jawab kami. Amal yang kami lakukan bukan tanggung jawab kalian. Masing-masing bertanggung jawab atas amalnya. Dan saya menyampaikan amanat Allah, berarti saya sudah bebas dari tanggung jawab. Dan menjadi tanggung jawab kalian untuk menerima atau kalian menolak. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana. Allah kelak akan mengumpulkan kita semua di hadapannya. Di sana kita akan diadili oleh Allah. Wa ilaihil masir. Dan kepadanya kita akan dikembalikan. Ini ajaran Allah yang sederhana. Rasul diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi. Nah, kita kalau jadi pengikut Rasul, dengan sendirinya jangan mengajak kepada selain Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi banyak orang nggak cocok dengan ini. Dia selalu ingin tonjolkan nahnu ya. Nahnu syiah, nahnu sunnah. Kalau kita cocokkan perbuatannya, sikapnya dengan keluarga Rasul, nggak cocok. Dengan sunnah Rasul nggak cocok. Pernah nggak sunnah Rasul ngajak kita cemberut sama orang, bermuka asam sama orang, mencaci orang, meledek orang? Ada nggak? Begitu juga Ahlul Bait tidak pernah melakukan hal ini. Ini semua hanya merupakan klaim-klaim pengakuan yang tidak memiliki dasar. Demikianlah pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.